Kita mengadakan tahlilan ini bukan syariat, ini budaya. Mengadakan maulid itu bukan syariat, itu budaya. Amal saleh, muamalah. Jadi maksud kullu bid'atin dalalah, setiap yang baru itu sesat, memperbaharui syariat, memperbaharui akidah. Seandainya, makanya Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, budaya-budaya yang baik, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka dia akan mendapat dosanya dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Saya mau tanya, tahlilan tadi kita baca Quran apa enggak? Baca kalimatut thayyibah apa tidak? Itu baik apa buruk? Kemudian maulid, bercerita tentang Nabi, berselawat kepada Nabi, mengingatkan sejarah Nabi, itu hal baik atau buruk? Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang melakukan budaya-budaya, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang baik, dia dapat pahalanya. Sejauh budaya ini tidak menimbulkan kemusyrikan. Apa itu musyrik? Menduakan Allah, menyembah selain kepada Allah. Nabi SAW telah mengingatkan kita, wala tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kamu memperlakukan aku, memuja aku sebagaimana orang Nasrani memuja Isa putra Maryam. Bagaimana orang Nasrani memuja Isa? Dia dituhankan, dia disembah oleh umat Nasrani. Saya mau tanya, maulid itu menyembah Muhammad apa tidak? Menjadikan Muhammad Tuhan apa tidak? Jadi ini adalah amal saleh, tidak ada kaitannya dengan musyrik. Ini yang harus kita luruskan, karena ada kesimpang siuran, kebingungan umat. Mau tahlilan, mau maulidan, waduh masuk neraka loh. Sampai-sampai mereka bikin hukum sendiri. Itu makanan tahlilan, makanan maulidan lebih haram dari babi gitu. Ini hadis dari mana nggak tahu. Nah, jadi maksud saya menjelaskan ini, bahwa kita harus budayakan tahlilan seperti ini, budayakan maulid. Kenapa? Ini penting. Di dalam tahlilan seperti ini, kita melaksanakan satu perintah Nabi SAW. Nggak sampai. Kenapa? Mereka berpegang kepada hadis Nabi yang berbunyi, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Kalau mati seorang anak Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Putuslah amalnya illa min thalathin, kecuali dari 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salih yad'u lah. Yaitu yang 3 hal itu, amal jariyah, terus ilmu yang manfaat, yang ketiga anak-anak yang soleh yang berdoa untuknya. Jadi selain itu tertolak, nggak diterima, termasuk doa-doa orang tahlilan, kata mereka. Padahal hadis ini coba perhatikan, idza mata ibnu Adam, kalau mati seorang anak Adam, inqata'a amaluh,
maka putuslah amalannya. Amalan si mati yang putus, bukan amalan yang hidup. Kita belum mati. In qata'a amaluh, maka putuslah amalnya, perbuatannya putus sudah. Sementara kita mendoakan dia itu sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, yang mengajarkan salat jenazah siapa? Salat jenazah siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Dalam salat jenazah, apakah keluarganya saja, anaknya yang boleh mensolatkan? Enggak. Apakah kita semua? Ya. Ketika salat jenazah apa yang kita baca? Fatihah. Pada man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha. Insyaallah ini satu muamalah, satu amalan yang baik insyaallah. Walau ajruha, dan dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kematian, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tadi, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap orang ada momentum kematiannya, ada ajal. Ajal itu apa? Momentum. Ketika kita di zaman azali, sebelum diterjunkan ke alam rahim, itu sudah ditetapkan lahir kita kapan, meninggal kita kapan. Itu namanya ajal, momentum. Fa idza jaa ajaluhum, kalau datang momentum itu, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa maju, nggak bisa mundur walaupun satu saat. Nah, ini namanya qada. Tapi Nabi bersabda, la yarudul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Hasil doa namanya takdir. Makanya kita dibenarkan minta, ya Allah panjangkan umur saya. Boleh. Panjangkan umur dia. La yarudul qada ila du'a. Qada bisa berubah dengan doa yang menjadi takdir akhirnya. Nah, sebetulnya mati ini, kita tiap malam mati ini. Percaya nggak? Allah Subhanahu wa taala yang bilang kita tiap malam mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kasih lihat dong ke neraka. Nah, orang-orang kayak Fir'aun karena pagi dan petang dikasih lihat neraka, pagi dan petang diteror sama neraka, nggak kuat dia. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la li'amalu salihan fi ma taraktu. Ya Allah, hidupkan aku kembali supaya aku bisa berbuat baik yang selama ini aku tinggalkan. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, sehingga ketika datang mati kepada orang-orang yang durhaka itu, qala, mereka berkata, Rabbi irji'uni, ya Allah kembalikan aku, la'ali a'malu salihan fi ma taraktu, supaya aku bisa berbuat baik yang selama ini aku tidak pernah lakukan, aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, nggak bisa. Wa innaha kalimatun huwa qailuha. Begitulah ucapan-ucapan para durjana, para durhaka, minta dibalikin lagi ke dunia. Mereka bilang nggak bisa. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di dalam mereka, di belakang mereka ada barzakh. Barzakh itu penghalang dari kubur ke alam kebangkitan, neraka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, penutup sampai pada hari yang mereka akan dibangkitkan. Kan Nabi menyatakan kafa bil mauti wa'izul, cukup kematian itu yang kita lihat, yang kita dengar, nasihat buat kita.
Hari ini kita bikin tahlilan untuk Haji Hadi. Mungkin besok ada orang mau tahlilan buat kita-kita nih. Nggak ada kita yang tahu. Hari ini kita mengenang 100 hari yang lalu Haji Hadi kita kuburkan, kita makamkan. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, di antara kita akan dikuburin juga. Makanya Nabi bilang, kafa bil mauti wa'izul, cukup kematian yang kamu lihat, yang kamu dengar, nasihat buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul innal mauta allati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakan ya Muhammad, kematian yang kamu takuti itu, kematian yang kamu tidak berani itu akan datang menjemputmu dan akan memperlihatkan semua perbuatan kamu di hadapan Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Nah, ini nasihat buat kita untuk menunggu saat sebagaimana udah datang kepada Haji Hadi almarhum. Bagaimana caranya supaya kita mati dalam husnul khatimah, mati dijemput malaikat rahmat? Yang persiapkan iman, persiapkan takwa. Ada orang bilang orang yang masuk neraka itu orang yang sombong saja, dosanya banyak, nggak mau ngaku, nggak mau minta ampun. Kalau dia mau minta ampun, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni semua dosa. Nah, oleh karena itu mempersiapkan diri untuk dijemput oleh malaikat maut. Mari tingkatkan iman takwa dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan istighfar, dosa-dosa kita, kesalahan kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca suratul Fatihah. Berkatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Haji Abdul Hadi bin diterima iman Islamnya, amal ibadahnya, diampuni segala kesalahan dan dosanya. Berkatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir di sini diberikan taufik, hidayah wal inayah, agar dapat meningkatkan iman takwa kita dan dapat beristighfar setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minna innaka antas samiul alim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله ووصله بالماء والثلج والبراد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدناس وأبدله دار الحرم من داره وأهلا خيرا من أهله وادخله الجنة وعيث من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لا معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.